Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Baik ya. Kita biar semangat belajar hari ini. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Iya. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Baik, Rara. Kenapa Rara? Oh, sakit. Kemudian, oh, Rafael sakit juga. Iya, karena kondisi sedang tidak nyaman saat ini, sedang tidak mendukung ya, sangat panas terik. Kemudian kita juga harus menjaga kesehatan, yakni perbanyak air putih. Untuk kalian semuanya, hindari dulu makan makanan pedas dan es seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini berarti hanya 34 siswa ya yang hadir ya, dari ke 36 siswa. Oke. Setelah Ibu absen, sebelumnya semuanya sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Sebelum kita ke pembelajaran, kemarin kita saat menutup pembelajaran hari kemarin, Ibu sudah menyampaikan bahwa pertemuan hari ini akan membahas tentang laporan hasil observasi. Iya, paham ya? Iya, laporan hasil observasi. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat di sekitar atau mengamati hal-hal yang ada di sekitar? Pastinya pernah. Iya, betul sekali. Nah, yang kita amati apa saja biasanya? Benda, kemudian mungkin tingkah laku teman, ya. Kemudian peristiwa sosial, fenomena alam yang ada di sekitar dan lain sebagainya. Itu namanya observasi. Apa itu observasi? Ya, Kina, gimana? Observasi. Iya, betul. Observasi itu adalah mengamati suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Iya, itu adalah pengertian dari observasi. Observasi itu bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, tujuan utama dari teks laporan hasil observasi itu yang pertama apa? Ya, Desi? Betul, adalah menyajikan informasi kepada orang sekitar atau kepada pembaca mengenai sebuah kasus, kemudian fenomena, tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Benar sekali adanya. Jadi, kalau kita mengobservasi suatu benda atau sebuah peristiwa, itu pastinya kan terjadi ya. Berarti hal itu benar-benar ada, benar-benar nyata, seperti itu. Kalau di dalam berita berarti aktual, jadi hangat terjadi. Faktual berarti fakta, itu kalau di dalam sebuah berita. Nah, kita kembali ke teks laporan hasil observasi. Untuk mengingatkan kalian di sini, apa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Ya, silahkan Nina. Betul, yang pertama berisi pembahasan berupa ilmu tentang satu objek. Kemudian yang kedua apa, Nina? Oh iya, membahas objek yang bersifat umum. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, Mas Bagus? Baik, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Dan yang keempat, Benar Daru membahas objek secara sistematis dan terstruktur
yang terperinci di setiap bagian dengan objektif. Itu ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Baik. Untuk struktur di sini selain ada ciri-ciri dari laporan hasil observasi, ada struktur laporan observasi. Coba hari ini karena tanggal 8, silahkan Faya. Ada apa saja Faya? Betul, sebutkan 3. Definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Betul sekali Faya. Kita beri tepuk tangan untuk Faya. Baik. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan definisi umum dari struktur teks laporan hasil observasi? Gendis? Iya. Betul. Bagian dari definisi umum itu adalah bagian yang berisi deskripsi objek yang akan dibahas. Contohnya, nama Latin hewan ya. Misal kita membahas tentang kaktus, atau misal kita membahas tentang cumi-cumi, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Berarti di dalam definisi umum kita akan menjelaskan atau menuliskan nama Latin atau nama lain dari objek yang kita observasi. Kemudian asal-usul ya. Asal-usul. Setelah asal-usul dan informasi umum itu yang ada di struktur definisi umum. Yang kedua, ada definisi bagian. Siapa yang bisa menjawab? Iya, Seno, pinter. Bagian yang menjelaskan secara rinci dari objek observasi. Definisi bagian berarti bagian ya. Bagian yang menjelaskan secara rinci. Kalau tadi definisi umum itu secara umum. Iya, kalau ini secara rinci. Contohnya, makanannya kupu-kupu apa? Misal kalau kita sedang mengobservasi atau mengamati kupu-kupu. Kemudian ciri fisik kupu-kupu. Ada sayap, ada antena, ya kan? Kemudian ada tingkah laku kupu-kupu itu bagaimana saat dia hinggap di tanaman. Itu adalah definisi bagian. Nah, sekarang yang terakhir dari struktur teks laporan observasi. Ada apa? Iya, betul Dedi, deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat ini, Ibu jelaskan, bagiannya menjelaskan tentang manfaat objek yang diamati bagi kehidupan. Contoh tadi, saat Ibu menjelaskan tentang kupu-kupu, berarti manfaat kupu-kupu itu apa sih untuk kehidupan? Khususnya untuk tanaman ya. Ya, kupu-kupu itu bermanfaat membantu proses penyerbukan. Seperti itu dalam tanaman ya. Kemudian dia juga menjadikan pandangan kita menjadi bagus ya. Maksudnya tuh kupu-kupu itu kan berwarna-warni. Jadi menjadikan mata kita itu ada pandangan lain bahwa oh, ternyata di dunia ini tidak hanya ada hitam dan putih saja, tapi berwarna-warni. Itu adalah deskripsi manfaat. Iya, pintar. Nah, dari sini sudah jelas ya. Sekarang kita bisa diskusi dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Silakan duduk berkelompok dan kita buat seperti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kira-kira kemarin yang sudah Ibu tugasi, apa yang kalian amati? Oke, sudah ya. Baik, ini sudah dikumpulkan di tempat Ibu. Ada beberapa hasil dari teman-teman kalian. Nah, ini kelompok Mutidatul. Dia menghasilkan dari dari struktur teks laporan hasil observasi. Dia menyampaikan tentang tumbuhan yang bernama kaktus. Ya,
Kaktus, nama atau satu anggota famili dengan Coctaceae yang sangat khas karena dapat hidup lama tanpa air. Ini definisi umum atau pernyataan umum. Karena kaktus itu hanya bisa tinggal atau bisa tumbuh di iklim yang kering. Itu berarti kan tadi menjelaskan nama Latin, asal-usulnya, dan informasi umum ya. Ada, bagus. Kemudian ke deskripsi manfaat. Kaktus termasuk tumbuhan yang cukup unik dari golongan sekulen, dan kaktus bisa menyimpan banyak air pada bagian batang sehingga dalam kondisi sangat kering tetap hidup. Ya, ini adalah deskripsi bagian. Dia menjelaskan ciri fisik, tingkah laku, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada deskripsi manfaat, bahwa pohon kaktus ini manfaatnya untuk sebagai hiasan ya, hiasan di rumah. Biasanya kalian lihat ada di pojok ruangan sebagai untuk mempercantik ruangan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Multidatul. Iya, kalian hebat semuanya ya. Iya, berarti paham ya akan apa yang Ibu sampaikan tentang struktur laporan hasil observasi. Coba Ibu ulang kembali ke awal. Apa itu observasi? Kanya. Iya, observasi itu mengamati Ibu, suatu kegiatan yang dilakukan mengamati suatu objek. Pintar sekali. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Iya, menyenangkan sekali pastinya. Jadi bahasa Indonesia itu tidak selalu menuliskan kalimat panjang lebar. Dengan menggunakan scrapbook seperti ini, kita sudah bisa membaca tentang kaktus ya, apa yang sudah diamati. Kaktus itu seperti ini, kupu-kupu itu seperti ini. Nah, itu namanya teks laporan hasil observasi. Sudah ya? Cukup paham untuk pembelajaran hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih atas apa yang kalian sampaikan di kelas pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.